merdeka. Pada Kamis 21 Agustus setelah peringatan 80 tahun kemerdekaan, kami aksi dan membawa tajuk lawan militerisme, tolak kapitalisme, imperialisme, dan ganyang oligarki. Kemudian hal-hal ini didasari kepada 3 poin. Yang pertama soal militerisme, kapitalisme, dan juga oligarki. Kemudian kami membagi 2 isu kami, dari isu sipil dan politik serta ekonomi sosial budaya. Dalam isu sipil dan politik, kami menuntut negara untuk menolak undang-undang bermasalah, tolak RUU KUHP bermasalah, tolak pasal bermasalah dalam RUU penyiaran, kemudian tolak militerisasi di ranah sipil, lalu hentikan intimidasi, kriminalisasi, dan teror terhadap gerakan rakyat. Yang terakhir adalah tolak pembangunan batalion baru di Aceh. Kemudian terkait isu ekonomi sosial budaya, kami mencanangkan tuntutan pertama, penolakan penulisan ulang sejarah, kemudian tolak gelar pahlawan untuk Soeharto, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, kemudian tolak fleksibilitas tenaga kerja dan buruh upah murah, kemudian tolak tarif resiprokal AS ke Indonesia, lalu tolak proyek strategis nasional yang merampas ruang hidup, serta tolak revisi Undang-Undang Pokok Agraria dan wujudkan reforma agraria sejati. Sebagai penutup, kami menegaskan kemerdekaan itu bukan sekadar seremonial tahunan, tapi kemerdekaan itu direpresentasikan dengan kedaulatan rakyat atas tanah, air, udara, dan masa depannya. Demikian presiden dari kami, Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat, lawan militerisme, tolak kapitalisme, imperialisme, dan ganyang oligarki. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba kita bayangkan sebentar, bagaimana jadinya kalau kita tidak bisa bebas berpendapat atau tidak punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Hal-hal yang kita anggap biasa hari ini sebenarnya adalah bagian dari sesuatu yang sangat penting, yaitu hak asasi manusia atau HAM. HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini tidak bisa dicabut. Tidak peduli siapa kita, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, semua memiliki hak yang sama. Perkenalkan, saya Ovelia Audrey Rondang Girsang dengan NIM 231061120 akan menjelaskan bagaimana perkembangan hak asasi manusia sejak pasca kemerdekaan hingga era reformasi. HAM merupakan hak moral yang dimiliki setiap individu tanpa memandang status, sosial, ras, maupun agama. Dalam konteks hukum, HAM adalah seperangkat hak yang diakui dan dijamin oleh negara untuk melindungi manusia dari tindakan sewenang-wenang, dan di Indonesia sendiri, HAM dijamin dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan diperkuat lagi melalui Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mari kita lihat pada era pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bangsa ini memasuki fase baru, yaitu membangun negara sekaligus merumuskan sistem hukum, termasuk perlindungan hak asasi manusia. Pada masa ini, HAM mulai diakui secara formal melalui Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun belum dirinci secara lengkap seperti sekarang ini, nilai-nilai HAM itu sudah tercermin dalam pembukaan undang-undang, terutama pada prinsip kemerdekaan, keadilan, dan juga perikemanusiaan. Namun kondisi saat itu tidaklah mudah. Indonesia masih menghadapi banyak ancaman dari luar dan dalam negeri, seperti konflik mempertahankan kemerdekaan, pemberontakan, serta instabilitas politik membuat fokus utama pemerintah adalah menjaga kedaulatan negara dulu. Akibatnya penegakan HAM ini belum menjadi prioritas utama dalam beberapa kondisi negara. Akhirnya negara pun mengambil tindakan yang keras demi menjaga stabilitas. Meski begitu, semangat HAM itu tetap hidup dalam perjuangan rakyat Indonesia. Hak untuk merdeka, hak untuk menentukan nasib, hingga hak untuk hidup bebas dari penjajahan menjadi fondasi penting perkembangan HAM di masa selanjutnya. Dengan kata lain, era pasca kemerdekaan ini tuh adalah masa awal pengakuan HAM yang masih bersifat dasar dan belum sepenuhnya terlindungi secara optimal.
Masuk pada era Orde Lama. Memasuki era Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia berusaha memperkuat identitas sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pada masa inilah konsep HAM sebenarnya sudah dikenal, tetapi penerapannya masih terbatas. Pemerintah lebih fokus pada stabilitas politik, persatuan nasional, dan menghadapi berbagai konflik ideologi. Situasi politik yang tidak stabil ditambah dengan sistem demokrasi terpimpin menyebabkan ruang kebebasan masyarakat menjadi terbatas. Misalnya, kebebasan berpendapat dan kebebasan pers mulai mengalami pembatasan kritik terhadap pemerintah. Hal ini sering dianggap sebagai ancaman terhadap negara. Di sisi lain, negara juga berupaya melindungi kepentingan rakyat melalui berbagai kebijakan sosial. Namun, pendekatan yang digunakan cenderung bersifat sentralistik dan kurang memberikan ruang bagi hak individu. Dengan demikian, pada era Orde Lama, HAM belum sepenuhnya ditegakkan. Negara lebih menekankan kepentingan kolektif dibandingkan hak individu. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika HAM di periode berikutnya. Setelah berakhirnya Orde Lama, Indonesia memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada awalnya, Orde Baru membawa harapan akan stabilitas dan pembangunan ekonomi. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah menjadi semakin otoriter. Dalam era ini, banyak terjadi pelanggaran HAM, baik yang bersifat langsung maupun sistematis. Kebebasan berpendapat dibatasi, media dikontrol, dan kritik terhadap pemerintah sering dibungkam. Beberapa peristiwa pelanggaran HAM yang terkenal pada masa ini antara lain penembakan misterius atau Petrus, serta berbagai tindakan represif terhadap aktivitas dan masyarakat sipil. Bayangkan hidup di masa di mana menyuarakan pendapat bisa berujung pada penangkapan, bahkan tanpa proses hukum yang jelas. Selain itu, banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak diselesaikan secara transparan, sehingga meninggalkan luka mendalam bagi korban dan keluarganya. Dengan kata lain, meskipun pembangunan ekonomi berkembang pesat, perlindungan HAM justru mengalami kemunduran. Era Orde Baru menjadi salah satu periode paling kritis dalam sejarah HAM di Indonesia. Yang terakhir, era reformasi. Tahun 1998 menjadi titik balik penting dalam sejarah Indonesia. Gelombang reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa dan masyarakat berhasil mengakhiri pemerintahan Orde Baru. Era reformasi inilah membawa perubahan besar, terutama dalam penegakan hak asasi manusia. Salah satu langkah penting adalah amandemen UUD 1945 yang menambahkan bab khusus tentang HAM. Disinilah berbagai hak warga negara dijamin secara lengkap, mulai dari hak sipil, politik, hingga sosial dan budaya. Selain itu, lahir berbagai lembaga independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK untuk memperkuat perlindungan HAM. Pemerintah juga mengesahkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun, meskipun secara hukum sudah lebih maju, tantangan itu tetap ada. Beberapa kasus pelanggaran HAM masa lalu masih belum terselesaikan dan pelanggaran HAM dalam kehidupan sehari-hari juga masih terjadi. Artinya, perjuangan HAM belum selesai. Era reformasi memberikan harapan besar untuk kita. Tetapi juga kita perlu ingat bahwa penegakan HAM itu membutuhkan komitmen yang terus-menerus, baik dari negara maupun masyarakatnya. Artinya, negara punya kewajiban untuk melindungi hak kita seperti hak hidup, hak berpendapat, hak pendidikan, hingga hak mendapatkan perlindungan hukum. Negara memang memiliki kewajiban untuk melindungi hak, tetapi masyarakat juga memiliki peran penting, yaitu dengan saling menghormati dan memperjuangkan keadilan. Karena pada akhirnya, toh kita harus menghargai hak orang lain adalah cara terbaik untuk menjaga hak kita sendiri juga. Sekian dari saya, terima kasih.